Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati ayahanda Bapak Haji Iswara. Panjangnya Bapak Iswara Minta Praja, orang Sunda asli Sumedang, beserta Ibu Hajah Iswara. Juga ayahanda yang saya hormati Bapak Haji Tommy selaku ketua Paguyuban Himpunan mantan mahasiswa Fakultas Ekonomi tahun 64 Universitas Pajajaran. Juga pembawa acara Bapak Haji Omai Wira Atmaja, Sunda asli Dharma Raja Sumedang. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bukan karena rembulan tidak akan meninggi hari. Kalau bukan karena takdir Tuhan, kita tak akan kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan ini tempat menjadi saksi di akhirat. Amin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan sampai di akhirat. Amin. Tentunya sama-sama di surga. Hoyong ka surga teh hoyong. Hoyong ka surga teh hoyong. Cing nu di dieu haroroyong sadana hoyong. Hoyong ayeuna engke heula. Teh heula. Teu sawios-wios nawar ka saha ka Gusti Allah. Penawarannya dengan cara ini. Satu, silatul ilmi. Yang kedua, silaturahimi. Insya Allah saya transfer ilmunya walaupun sedikit. Mudah-mudahan Bapak Ibu habis dari pertemuan ini dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah saya kasih ilmu, pulang saya mah dapat amal di amplop gitu ya. Kenging naon? Kenging amal. Satu tuh. Jadi munel ya, alhamdulillah pertemuan itu. Seseorang bisa masuk surga itu bukan hanya dapat dari sholat saja, bukan hanya dari baca Al-Quran, tapi bikin seneng diri sendiri dan orang lain. Bisa jadi ieu mah udah ahli karena sholat nabi. Alhamdulillah. Aya nu sok nunda-nunda sholat aya? Aya nu sok nunda-nunda sholat? Ieu mah ahli sholat sadayana oge. Ahli saking ku ahlina memeh adan geus sarolat. Alhamdulillah. Sholat naon? Sholat sunnah. Begitu. Ya. Nah, satu silaturahmi. Sing turun rahmat Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat ilmu seperti ini,
maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Amin ya robbal. Tuh alhamdulillah Pak Is udah nyiapkan makanan, udah menjamu, welcome ya, juga memfasilitasi untuk dapat wah ima diborong pahala teh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan ieu tempat sing barokah, ieu menginspirasi. Kanggo simkuring tadi ngobrol, kenapa bisa orang sukses itu ada rahasia 3. 1 adalah keahlian, sahur Bapak. Yang kedua kejujuran, dan yang ketiga adalah lupa lagi yang satu lagi, keuletan. Jadi 1 ahli, 2 jujur, 3 ulet. Efeknya kepercayaan. Mudah-mudahan sih tambah maju. Amin ya robbal. Termasuk kurang sadaya. Nah, kita kahiji silaturahmi. Yang kedua silaturahimi. Tadi kan hoyong ka surga engke heula teh. Gitu. Karena berkahna silaturahmi teh panjang umur jeung loba dulur jeung duit deui wah. Karena duit wae teu nanaon. Sababna repot teh gaduh artos mah leres teh. Di dieu benten jalmina nu gaduh artos sareng henteu calikna benten. Leres kitu? Heuh katingali. Nu teu gaduh artos mah nganggo kerudungna oge nyengsol. Tong diomekeun atuh gitu. Jadi mudah-mudahan ieu aya hikmahna ieu silaturahmi teh. Lamun jalmi tos seueur dulur pasti loba doa. Duit deui wae. Gitu. Makanya kita berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Tah pentingnya pertemuan seperti ini, ya, anu di alpukahanku tadi teh naon himpunan Himape, ya, Himape 64 berdoa untuk sendiri dan juga untuk orang lain. Pan tadi gidingan aya sababaraha jalmi tadi teh nu naon? Agama. Anu teu daramang. Begitu. Tah, urang doakeun ku sadayana. Tah selain tadi kalau orang kepengen panjang umur itu ya, bahkan awet muda. Ieu mah sadayana Luna Maya. Naon cenah? Luna Maya teh lanjut usia namun masih berdaya. Nah, jadi Luna Maya teh apa? Lanjut usia tapi masih berdaya guna. Jadi Luna Maya teh naon? Lanjut usia namun masih satu. Luna Maya 1. Luna Maya 2, Luna Maya lanjut usia namun masih berkarya. Alhamdulillah karya. Ya. Contohnya dia usia berapa? Usia teh sabaraha tahun? 80. Alhamdulillah. Duh hebat ya 80. Ketinggalanna 60. Tapi ieu Luna Maya lanjut usia namun masih bergaya. Masih banyak berguna. Kalah. Jadi usia boleh tua tapi jiwa tetap muda. Gitu. Kayak contoh. Tah kalau usia dalam hadis Nabi, kalau usia 40 tahun tuh Allah bebaskan dari sifat junun, judam, baros, ya seperti lepra itu ya, gila begitu.
belah 40 tahun. Usia 50 tahun hasabtuhu hisaban yasira. Jadi hisabnya teh diringankan oleh Allah. Kalau usia berapa? 50 tahun. 60 tahun hababtu al-inabah. Tah resepna teh kana kasayang. Mendekatkan diri kepada Allah. Usia berapa tah? 60 tahun. 70 tahun dipikaresep ku malaikat. Seberapa? 70 tahun mah dipikaresep ku naon? Ku malaikat. 70 tahun. Diabring-abringnya ku malaikat. Termasuk malaikat Ijrail. Gitu. Ya? Dipikaresep ku naon ku saha? Ku malaikat. Usia berapa tahun tah? 70 tahun. 80 tahun Allah catat kebaikannya dan Allah hapus kejelekannya. Alhamdulillah. Itu usia berapa tahun? 80. Jadi dihapus kesalahan, dicatat kebaikannya. Hadis Rasulullah. Kenapa? Karena hidupnya berkah. Apa maksudnya? Diisi dengan kebaikan. Bersih. Ya, harus baik kan? Iya. Bukan 80. Pak Haji berapa sekarang? 78. 78. Sareng ajeuna. Ya, 78. Pak Haji 80. Kalau Pak Haji berapa? 80. 80. Kalau 90 tahun itu dalam pengawasan Allah. Diawasi ku Gusti Allah, bersih. Bahkan nanti di akhirat bisa ngasih syafaat kepada keluarganya. Jadi itu pentingnya kita punya umur panjang dan barokah. Gitu. Makanya ada doa supaya dapat keberkahan dari orang-orang yang usianya panjang itu. Allahumma ja'alna, coba bangga, Allahumma ja'alna minha mu'amarin. Allahumma ja'alna minha mu'amarin. Allahumma ja'alna minha mu'amarin. Artinya ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dipanjangkan umurnya. Nah, selain tadi itu kalau panjang umur itu ya, William Sibes itu mengatakan ya, harus berlaku tua di kala muda dan harus berlaku muda di kala tua. Ini seperti ini. Ya, harus seperti ini. Ya. Iya, betul. Makanya ada sebuah penelitian, ya, ada syarat namanya syarat dopamin dan ada syarat adrenalin. Itu syarat kalau di sini, nah ini kalau di bor itu ada namanya syarat, ya, namanya dopamin. Itu bisa keluar, ya. Jadi sel-sel mati itu bisa tumbuh kembali dengan jalan apa? Satu seri. Satu naon? Nah, jadi kedah tiasa seri. Kedah tiasa naon? Seri. Senyum. Senyum. Teh ulah nyaliranya. Teu naon nyalira oge asal tongkat tingali ku batu. Nyalira sesirian sorangan itu. Jadi seri senyum. 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Begitu. Makanya sebesar apapun masalah dalam hidup itu, satu, tidak boleh ditinggalkan apa? Hiji, seri. Seri. Yang kedua, sodakoh. Yang kedua apa? Sodakoh. Sodakoh. Makanya Sodakoh itu bukan hanya di akhirat, di dunia saja akan terasa. Ya. Makanya orang udah meninggal dunia itu dalam Al-Quran, ya, memohon kepada Allah, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Ya Allah, kalau aku dikasih kesempatan untuk kembali ke alam dunia, maka aku akan sedekah.
Makanya tidak ada dalam rumusnya orang sodakoh merek apa namanya bangkrut, tidak ada. Pak Haji Karawas, ya Karawas begitu. Jadi sodakoh. Jadi satu tadi tenawan senyum, sodakoh, tanya. Yang ketiga husnudon. Apa coba? Berbaik sangka kepada orang lain. Nah, untuk mengeluarkan syaraf tadi yang mati, sel-sel tadi itu, satu senyum, ya, dua apa? Nyanyi. Dua apa? Nyanyi. Dua itu apa? Nyanyi. Itu di zaman Rasulullah di Nabawi, ketika membangun Masjid Nabawi, para sahabat itu haharirinya. Kenapa? Biar bikin semangat. Itu saya dapat informasi itu dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Oh iya, ya. Menteri Agama ya. Begitu. Makanya kata siapa musik haram. Atuh musik haram mah meureunang eta teh tah sora naon di sana tah? Nah, air. Air. Eta teh nyanyi. Iya, buatan Allah. Tikukur sora naon teh? Sora abdi. Suara tikukur. Bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Makanya saya itu salut kepada orang yang bisa nyanyi. Karena hese ngapalkeunana. Hese ngapalkeunana. Makanya Pak Haji mah hilap dina itu Pak Omay. Pak Omay mah pinter. Ya, alhamdulillah. Jadi dilanjutkan lagi. Ya, dilanjutkan lagi. Jadi sampai seri nyanyi ngaji. Apa coba? Ngaji. Jadi seri nyanyi. Panyanyi oke kan bisa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Tepuk tangan atuh. Eli senyum. Eli kurang senyum. Diganti. Bila ingin melihat Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan ragu, jangan tunggu waktu, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bareng Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Sareng Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wassalim. Tuh, kan tadi nyanyi menjadi sholawat. Komo ayeuna sasi Syakban. Sasi Syakban itu diantawisna seueurkeun ngaos sholawat. Rajab istighfar, Syakban sholawat. Udah istighfar, tambah lagi sholawat. Ramadan sahru ummati. Artinya apa? Bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Makanya kita sambut Ramadan sebentar lagi. Insya Allah kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang pertama, persiapkan mental spiritual.
Apa coba? Mental spiritual. Apa coba di sini kesiapan pikiran kita pusatkan untuk betul-betul optimal sukses di bulan Ramadan. Tekenging aya kasieun, sieun emak, sieun itu, sieun ieu. Kumaha persiapkeun ti ayeuna. Ya. Makanya kalau orang ada orang pintar, ada orang cerdas, ada orang bijak. Kalau orang pintar itu segala sesuatu disiapkan. Begitu. Kalau orang cerdas tekudu persiapan anu naon namanya juga segala rupa. Kenapa? Karena bisa mengantisipasi ketika ada kendala. Cerdas. Kenapa bisa begitu? Karena sudah membiasa. Yang ketiga ada orang bijak. Kalau orang bijak itu kolaborasi antara pintar dengan cerdas. Nah, siapkan urang. Man fariha bidubuli Ramadan haramallahu jasadahu al-niran. Barang siapa yang merasa bahagia akan datang bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Sing jadi ahli surga sadaya. Yang kedua, persiapan fisik material. Ya. Kalau mental spiritual mah seperti tadi keimanan, urang sing kuat. Kaduana ilmu. Naros we saha we tentang ilmu, tentang saum. Ya. Yang keduana persiapan fisik material. Apa? Satu kesehatan. Sing sehat sadayana. Karena sakit mah boro-boro puasa, tuang lauk emas oge teu lebet. Kalau sakit pan sehat mah alhamdulillah. Pak Haji katingali teh sehat sabaraha hiji tadi. Katingali kucing kuring tadi teh ditingali duren. Ya. Duren sabaraha hiji tah. Tuh alhamdulillah. Sehat mah gitu nya. Romo kita bukan sehat. Akan tadi mananyakeun ai keresek cenah aya cenah kalau di dapur gitu. Kalau sehat. Sebab rezeki yang paling tinggi itu sehat. Rezeki yang paling tinggi sehat. Rezeki yang paling rendah harta. Rezeki yang paling utama anak yang soleh. Rezeki yang paling mulia adalah meninggal husnul khotimah. Jadi gimana? Rezeki yang paling tinggi sehat. Tuh sehat malam 80 tahun yuk. Eta sabaraha tahun tuh teh elek ku. Jadi sami sareng ieu benten. Tapi osok tuang tara Pak Haji, osok tara. Sabaraha kali tuang Bu Haji? Mau sabaraha kali? 5 kali. 2 kali nya. Alhamdulillah. Tuh pan elek tuh itu mah tuh maju hideung. Gitu. Padahal budaknya anehnya. Ya. Jadi sehat itu rezeki yang paling apa? Tinggi. Memang penting dunianya. Penting dunia. Rasulullah itu bisnismen. Rasulullah itu bisnismen. Sampai 100 ekor pun tak pernah Rasulullah apa tuh namanya kurban. Ya? Sampai 100 ekor kambing. Rasulullah itu. Siti Khadijah itu investor. Ya. Sampai habis apa tuh kekayaannya dijalankan demi dakwah oleh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cenah bae cenah loba duit ge. Nu penting mah bisa dahar. Heuh bener. Ngan moal bisa mere dahar. Terus gitu. Akun penting mah tuang naon teh tuang itu teh naon teh. Naon itu teh duren. Heuh ngan moal bisa mekelan duren. Lalu gitu Bu Haji. Kan bae abdi malau emas oge gitunya. Gitu. Pan aya nu kitu jalita nu penting loba-loba duit. Cenah nu penting mah kan bisa umrah. Bisa umrah tapi tak bisa mengumrohkan orang. Penting harta teh penting. Cuman penilaiannya itu rendah.
yang paling utama ngagaduhan murang kali anu soleh. Ya. Mudah-mudahan jeung saroleh sadayana. Amin. Itu kala putrana. Tah anu terakhir mah rezeki yang paling mulia adalah maut husnul khotimah. Tajalmi anu sok ruang riung kieu mah ringan. Ieu na teh naon sakaratul maut. Nu mawi babarengan kieu teh sing dugikeun ka akhirat. Makana kedah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bisa nyapaatan. Makanya saya bergabung dengan tadi teh naon? Himape 64 saya itu bergabung supaya bisa nanti ditolong di akhirat ku bapak-bapak ibu-ibu teh. Numawi kalau saya nanti tidak ada di surga, tolong cari saya. Baji ya? Begitu. Makanya pertemuan itu lillahi. Jadi ibadah teh lain di masjid wae. Imam aya di masjid getol tapi para syekh wae. Laras gitu? Laras gitunya? Tapi ieu mah alhamdulillah enjoy. Bikin seneng orang lain. Begitu. Ya, tah. Jadi persiapan fisik material yaitu tadi kesehatan, yang keduanya rezeki. Untuk apa? Di bulan Ramadan perbanyak apa? Sedekah. Satu untuk bisa sedekah. Sedekah itu kan sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan kali 70. Jadi Pak Haji kalau sedekah apa saja gitu ya, sedekah apa saja 700 kali kan gitu itunya 700 ya dikali 70. Itu makanya persiapan lawan itu materi harta untuk bisa apa berbagi objek. Contohnya bisa berbagi apa, ngasih buka kepada itu yang puasa ya. Itu kan disebut apa, takjil ya, takjil. Kalau orang ngasih makanan kepada orang yang takjil, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, jangan lupa dosa sebesar apapun kepada Allah dengan ibadah haji, ibadah Ramadan, ibadah umroh diampuni oleh Allah. Tapi kalau dengan sesama manusia, Allah tak bisa memaafkan begitu saja, tapi harus berurusan, bermaafkan. Makanya sebelum datang Ramadan saling memaafkan. Bisa jadi Pak Haji gaduh kesalahan Pak Umay kasahar rencangan anu kasinggung teh anu di sini numawi aya jeung istilahna teh munggahan munggah di Sumedang disebatan anu Pak ruang riung sang keluarga BPH Ramadan teh disebatan naon munggah sami di Cianjur mah naon disebatan teh papajar cenah kitu nya di Bogor Cicurah tuh di Bogor mah Cucurah di Bandung mah Botrah di Bandung mah Botrah ya tah ieu teh naon jadi ngaratekeun tali kasih kadua dan naon siliha punten supaya sukses hablu minallah hablu minannas. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Punten ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek HP soko mau muntibra sare bisi dirawu kelong sok enak bertanya. Hari mau nanya? Silahkan. Ya, mumpung. Mengpeng, mangpang mengpeng. Eli. Sok, mangga Bu Eli. Terima kasih Pak. Ya. Mau nanya ibadah dalam puasa. Ya. Kan ada sholat tarawih. Ya. Apakah perlu lagi sholat tahajudnya? Iya. Di apa ya di akhir-akhir? Bagi. Setelah sahur. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Iya. Baik. Dijawabnya sekarang atau nanti tahun harap? Ayo dah.
Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Eli ya. Nah, apakah setelah melaksanakan ibadah tarawih ada tahajud? Ya, kita harus bisa membedakan mana sholat malam dan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu disunahkan tidur dulu, ya. Jadi kalau sholat tahajud itu apa? Tidur dulu. Tapi kalau sholatul lail, ya, qiyamul lail, gitu. Kalau qiyamul lail, sholat di malam hari itu bisa sholat ba'da maghrib, ba'da isya, ya. Sholat-sholat yang lain itu mah tanpa tidur terlebih dahulu pun, itu tak masalah. Tapi kalau yang namanya tahajud itu bagaimana? Tidur terlebih dahulu. Nah sekarang bagaimana, kan udah taraweh tuh, karena ada pendapat kalau udah taraweh gak usah tahajud lagi, ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana taraweh dan mana tahajud, begitu. Berarti kalau habis taraweh kan belum tidur tuh, ya. Nah, kalau taraweh kan belum tidur, berarti bukan tahajud. Maka dalam hal ini ibu tidur dulu, bangun tidur bisa tahajud, begitu. Bisa diawali dengan syukur wudhu dulu, bisa dengan sholat taubat, lajeng sholat hajat, terus sholat tahajud, akhiri witir. Kalau tadi taraweh belum witir, begitu, ya. Nah kalau sudah witir, pertama tidak mesti witir lagi, yang kedua bisa witir lagi, tapi pertama rokaatnya 1 rokaat. Udah 1 rokaat tambah 3, jadi 3 habis taraweh, 4 setelah tadi tahajud itu. Berarti jumlahnya apa? 7. Jadi sholat witir itu apalah? Ganjil. Jadi begitu ya, Baji. Jadi kalau belum tahajud, habis taraweh, sholat tahajud lagi, sholat tahajud. Tarawihnya itu apa? Witirnya Pak? Nah, witirnya 1 boleh karena di masjid misalnya udah witir gitu. Nah, maka pas tadi itu ya, pas bangun tadi itu nggak mesti witir lagi. Yang kedua mau witir, ada ulama kasih tuntunan, boleh. Tapi pertama 1 rokaat dulu, ya. Berarti tambah 3, jadi berapa? 4. Tambah 3 lagi, jadi 7. Kata ibu teh udah aja, yang tadi aja udah waktu di masjid, begitu. Jadi nggak mesti witir lagi. Ya. Ada jemaah yang melakukan sholat tarawihnya saja, witirnya malam. Itu bagaimana Pak Ustaz? Gitu. Yang 3-nya nanti malam gitu. 4 dia keluar, nanti aja malam 3 rakaat. Ya. Tidak tahajud, cuma itu aja. Ya. Jadi gimana Pak Ustaz? Dengan Pak siapa? Pak Suparman. Apa pertanyaannya Pak Haji? Pertanyaannya, ada juga yang tidak ditutup witir tarawihnya karena besoknya mau tahajud. Ada yang begitu. Tapi kata ulama nggak tahu Pak Ustaz, mun kasarean bablas masalah. Mangga. Ya. Itu kan ada ya Pak Suparman. Itu ada kan model di Bandung di mana saja ada taraweh itu kan ada yang 11, terus ada yang 23 ya. Terus ada orang yang udah 8 rakaat mah udah we pada pulang. Jadi enggak witir. Witirnya nanti memang ya. 1 boleh. Jadi di masjid cuman ikut tarawehnya saja. Tapi witirnya di mana? Di rumah. Yang kedua, di masjidnya cuma 8 rakaat, tarawehnya mau ditambah lagi biar jadi 20. Dan witir. Jadi boleh. Jadi bukan hanya 8, misalnya taraweh mau 2 rakaat weh. Oke. Sesana di terminal misalnya teh. Sesana deui misalnya teh boleh. Pokoknya mah witirna iraha wae, nu penting ganjil. Begitu. Jadi boleh dibereskeun teh di bumi weh. Gitu ya, di bumi.
begitu. Ngan tadi teh ari tos di bumi teh hiji kolak aya kene, terus aya makanan kene pakai tunu begitu. Menurut saya lebih baik witir di mana, di masjid begitu, supaya apa? Tenang gitu ya, tenang. Tapi kalau udah punya tekad mah nggak apa-apa, tapi khawatir teh ya hari gus ngantuk teh apa mau bulan puasa. Oh, kota kawargan mah itu. Kayak deui sok. Hari Hajah Hari berdiri sini. Gimana? Ini aja. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan kalau seandainya kita tidur malam terbangun, Ya. terus kita terbangun itu niat kita itu mau berdoa aja. Ya. Tapi banyak orang melarang bahwa dikira itu tahajud, makanya tidak dijawab, pada tidak apa ya, mereka pada tidak setuju. Ya. Padahal kita kan cuma berdoa. Ya. Mendoakan semua yang di mana-mana itu termasuk tahajud. Nah Ya. itu banyak orang melarang kata dianggap tahajud, makanya tidak dijawab kan? Iya. Bukan sholat tahajud kan? Iya. Kan buat berdoa kan? Iya. Gitu aja. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Ya. Baik, pertanyaan bagus ya. Yang namanya tahajud itu kan sholat. Kalau sholat itu kan terdiri dari ucapan dan gerakan. Sekarang kalau hanya ucapan saja, misalnya bangun aja begitu, tidak ada gerakan, itu bukan tahajud, hanya sebatas berdoa. Itu apakah boleh hanya sekedar berdoa saja? Tenanawan lah anu nyeri tuur mah, itu anu nyeri tuur atau napi ada penyakit begitu ya, no problem kan tiasa nanti ngadoa begitu ya, begitu. Nggak apa-apa, tapi tidak sama disamakan dengan apa? Tahajud. Jadi boleh itu. Jadi kalau tidak bisa melakukan keseluruhan secara sempurna, jangan tinggalkan keseluruhannya. Upami itu tiasa tahajud gitu ya, ngantiasa ngadoa. Bisa jadi doanya dikabul oleh Allah dibandingkan anu tahajud. Tangke penting tahajud, tapi inget karena lauk emas wae di dieu. Ingat duren. Inget duren. Misalnya seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang berdoa kepada Allah sampai mencucurkan air mata di keheningan malam. Ya. Memohon ampun dari segala noda dan dosa. Begitu. Betul-betul bisa jadi itulah orang yang apa? Yang pertama kali diijabah doanya. Kan ada kan gara-gara ada seseorang yang menangis di saat di keheningan malam. Allah mau turunkan adab siksa, tapi gara-gara ada orang yang menangis, cuman menangis. Memohon ampun kepada Allah, berdoa kepadanya. Tadinya mau dikasihkan kepada sebuah desa, tidak jadi gara-gara ada hamba Allah yang menangis saat berdoa di keheningan malam. Begitu Bu Haji ya gitu. Tapi ulah sholat dicukup hubungan doa gitu eta mah naon eta mah naon anu Islam kebatinan teh ya gitu, seperti makan gitu, makanan teh dina lamunan gitu tah. Begitu. Ada lagi? Mangga, 2 pertanyaan lagi. Yuk, satu lagi. Ya. Oke. Ya. Ini. Pengawal eta atau eta sekada sih. Udah mas. Kadamu itu. Oh kan. Tentang doa Pak Ustadz. Ya. Kalau mau masuk WC kan sudah ada doanya ya. Ya. Nah, keluar WC saya itu membaca Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil azabi wa afas, ditambah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Saya disalahkan waktu itu. Kenapa Pak Ustaz? Jangan katanya kalau bacaan WC ya sampai itu aja yang Ghufranaka itu ya, baca asyhadu alla ilaha di luar aja. Gimana Pak Ustaz? Ya. Setelah keluar WC gitu lah. Di depan Ya. WC gitu. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Apa salah saya di dalam Ya. membaca itu? Yang apaan itu? Ya.
Kalau sunahnya ya kalau ke toilet itu kalau masuk langkahkan kaki kiri, jangan lupa kaki kanan ketinggalan. Gitu. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar langkahkan kaki kanan. Gufrona. Allahumma ini keluarnya teh Allah. Nah itu ya kalau ingin sempurna ari ngadoa mah pek teu naon. Ngan ulah ngadoa tuang atau napi doa obok gitu. Ari keluar ti jamban mah tak komo upami parantos wudu. Maka ucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Siapa orang yang habis wudu, habis dari toilet membaca doa itu, maka Allah ngasih surga. Silakan masuk melalui pintu yang kau sukai. Boleh. Jadi tambah apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan. Kata katanya. Ayeuna pan loba pendapat katanya. Cek gitu ya. Tapi diyakini karena doa. Walaupun lemah karena mengandung makna, silahkan panjatkan kepada Allah. Kan ada orang yang berdoa baca Fatihah itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Kan ada pendapat begitu ya? Ada. Pak Ustadz ngapain baca Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia? Kan gak akan sampai. Ya udah kalau begitu, yuk kita doakan orang tuanya bapak ini, kita doakan mari sama-sama. Ya Allah, mudah-mudahan bapak ibunya ahli neraka, disiksa oleh Allah. Jangan. Berarti percaya bahwa doa itu bagaimana? Nyampe. Jangankan yang apa? Jangankan yang baik, yang jelek saja sampai. Pokoknya tidak boleh ngatur Tuhan. Satu, tidak boleh ngatur Tuhan. Yang kedua, jangan sok tahu. Yang ketiga, sok dekat. Gitu, ya. Itu kan ranah perbedaan pendapat, ya. Ranah perbedaan pendapat tidak bisa disatukan tetap. Cuman kita harus berkeyakinan bahwa seperti tadi doa, kalau tidak bertentangan dengan akidah, lakukan. Ya, apa coba? Lakukan. Kan ada pendapat lagi, kan Allah balakasumtu juga dibilang bukan itu. Ya, tapi fadilah keutamaan, maka sekalipun doi bisa dipakai dalam rangka beribadah kepada siapa? Allah. Begitu. Ada lagi? Ada lagi? Iji. Ya. Mengenai video Tes. Ya. Assalamualaikum. Mengenai video Ya. Vidya itu satu kali makan atau satu hari makan yang kita serahkan ke orang lain. Assalamualaikum. Ya. Misalnya ini pertanyaan dari Pak Tommy ya, orang yang fidyah itu satu bagi orang yang sakit menahun, ya orang yang sakit yang nggak bisa, termasuk orang yang profesi, ya misalnya pekerja berat, begitu ya, seperti orang tua, ya udah lemah nggak bisa. Maka dalam hal ini gantinya dengan apa? Fidyah. Nah, fidyah itu setiap hari ya diganti dengan satu kali makan, ya. Nah, dengan satu kali makan, satu kali pokoknya makanan dalam seharian. Makanan dalam seharian
itu mah mau dilihat dari apa, untuk 1 kali, untuk 2 kali, untuk 3 kali, yaitu minimal 1 hari itu yaitu 1 mud 1 gini ya, 1 apa, nah yaitu seperti 3/4 sekumaha. Minimal itu ahli fikih ya, 3/4 liter ya. Tapi bisa dianalogikan sekarang, kira-kira sehari sakitu teh ya, bisa sadinten orang tuang sabaraha, misalnya sadinten 15.000 sabaraha begitu ya. Nah bisa seperti itu, bukan 3 kali, pokoknya diganti dengan makanan dalam sehari begitu ya. Jadi makanan dalam sehari berarti harus bagaimana, harus terpenuhi karbohidratnya, terus vitaminnya, mineralnya dan lain sebagainya seperti itu. Kayaknya ku artos gitu. Aku artos mangga, pada ku artos mangga, di Arab makan ku kurma begitu. Kalau enggak saya aja. 200 benten ya? Tapi segedik Ya, menutup dia. Nyambung. ya, Ada riwayat tilap deui. Ada orang yang sangat miskin, dia melanggar bercampur sama istrinya sehari dalam hari puasa, kan harus 60 hari ya. ya, Ya, udah gitu datang ke Rasulullah, kata Rasulullah harus ngasih makan sekian orang. Ya Rasulullah, gimana saya untuk makan saya sendiri aja pas-pasan. Terus kata Rasulullah ke Aisyah, kan Aisyah ada kurma, ada Rasulullah, kasihin ke dia, ya, kamu tidak usah melanggar. Nah kembali lagi yang video, ada orang yang tua renta, penghasilannya pas-pasan, bayar Tidak kuat kan. Ya, jadi baterainya udah habis. Penjelasan lah. Itu satu, keduanya Ya. doa itu kan boleh tidak pakai bahasa Quran kan? Iya. Ya, doa bahasa Sunda, bahasa Jawa, kenging asal doa yang baik kan ya. Iya. Itu ya Pak Ustaz. Iya, seperti ada orang yang melanggar puasa suami istri, harusnya tidak melakukan campur, melakukannya, maka di situ harus bayar kafarat 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak bisa kasih makan 60 fakir miskin. Ya, ya Rasulullah jangankan ngasih puasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari saja 1 bulan gak kuat. Ya udah kasih dengan makanan, sok kasih. Ya Rasulullah, begitu ternyata di antara masyarakat yang paling kurang itu adalah saya. Maka siapa terbuka kayaknya itu namanya kayak gitu aja, sok ambil kurma seperti itu ya. Berarti tidak puasa, tidak sedekah, malah dapat kurma dari Rasulullah. Nah, bagi orang yang tidak mampu tak mesti begitu. Seperti ada orang yang harus zakat fitrah ya, tapi iman teu eta, berarti tidak wajib zakat fitrah, tapi malah menerima zakat fitrah begitu. Satu, yang kedua, dalam berdoa itu apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian, kata Nabi, dan kalian harus yakin doa kalian diijabah. Diijabah setiap doanya ya. Kecuali doa yang tidak diijabah itu adalah doa yang dipanjatkan ya orang yang suudon kepada Allah ya. Jadi suudon kepada Allah itu bagaimana? Ragu-ragu kepada Allah ya. Tidak boleh ragu kepada Allah, suhunkeun gitu. Yang kedua, doa yang tak akan diijabah itu doa yang lalai dipanjatkan
Adapun isi doa itu mau bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, badai digeredengkeun, badai dinahate, begitu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal satu tadi tidak boleh suudon kepada Allah, yang kedua dalam keadaan lalai. Apa dalam keadaan lalai? Yaitu orang yang menuntut segera dikabulkan. Jadi menuntut itu bagaimana? Ya Allah, pan abdi teh tos ngadoa segala rupa dipanjatkeun. Nah, Gusti teh teu ngaijabah wae. Tah itu menuntut. Tapi kalau berharap ingin segera dikabulkan eta mah kudu. Tapi kalau menuntut misalnya teh pan abdi teh tos ngadoa biakar terus naon ku Gusti nah itu tidak boleh. Ya, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, silahkan begitu, karena tidak ada perintah harus bahasa Arab begitu. Mau bahasa apapun boleh, yang penting yakin dan penuh apa tadi husnudon kepada Allah begitu. Mangga atur nuhun rupina tercekap pamugi ti sadayana Pak Ustadz mimpi doa kanggo kita menghadapi bulan Ramadan. Sekarang doa kanggo anu tidak mereka yang ada kesulitan. Maka ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaik muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana wa hasil maqasidahum min kulli maqsudin bil khair ikbi hajatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana sa'idil basa isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, mudah-mudahan teu damang tadi disebatkeun sing sehat teh kitu, sing sehat walafiat, sing panjang yuswa termasuk urang sadayana. Urang sadayana sing tiasa ibadah Ramadan anu optimal, sing tiasa penak di Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.